Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Saat ini merupakan pertemuan kedua dalam pembahasan bab fluida bergerak. Dengan subbab kali ini adalah persamaan Bernoulli. Baiklah, kita akan menuju kepada pembahasan persamaan Bernoulli. Oke, kita sampai nomor 3, yaitu persamaan Bernoulli. Ada satu pipa yang memiliki bagian-bagian tertentu, memiliki luas penampang tidak sama, dan dengan ketinggian tidak sama dilalui fluida ideal, misalnya air. Ini bentuknya ada pipa melengkung, nah tingginya tidak sama. Ini tingginya kalau dihitung dari tengah itu sampai ke dasar lantai itu adalah H1, sedangkan ini yang kedua ini adalah setinggi H2. Itu dihitung dari tengah-tengahnya pipa ini ya. Lalu ini luas penampangnya A1, ini luas penampangnya A1, ini luas penampangnya A2 ya. Jadi ini volumenya sama, ini dengan ini kurang panjang ya, kurang panjang. Delta S2 kurang panjang. Yang penting bahwa air pada volume yang pertama ini sama dengan air yang berada di volume yang kedua. Ini volumenya harus sama. Kalau ini gede harus pendek, kalau ini kecil seharusnya ini panjang, gitu ya. Oke, ini jarak tempuhnya fluida, ya, kurang panjang. Oke. Ini ada tekanan dari pipa besar itu sebesar P1 untuk memompa, misalnya kalau air ini ya dipompa ke atas ini, di samping dia harus mendorong ini, dia mendorong untuk naik setinggi A2 ya, dan ingin keluar di sana. Tentu kalau ini terbuka, maka udara itu tekanannya mesti masuk ya, tekanan udara luar masuk dan dikalahkan oleh tekanan mesin ini sana ya, terus gitu ya. Oke, luas penampangnya berbeda tapi volumenya sama, tapi tingginya beda ya, ini lebih tinggi ya. Untuk usaha total, usaha seluruhnya untuk menaikkan air ke sana, usaha total itu W total adalah W1 ditambah W2. W itu adalah usaha adalah gaya kali perpindahan. Gaya yang ada di luas penampang pertama kali perpindahannya ya, perpindahannya kan ini ya, ditambah karena ini arahnya berlawanan masuk, arahnya itu sebenarnya masuk tapi kan kalah dengan yang di aliran yang lewat sini ya, dimasuk, maka di sini ditulis min ya, min kali delta S ini min, maka W total adalah ini BAS itu adalah tekanannya ya, tekanannya ke sana, W total itu dikurangi P2AS2, B1 min B2 ini ya, A kali delta S itu sama, yaitu luas penampang kali volume ya, sama. Ini nilainya sama dengan ini ya, sama, A kali delta S. Terus W total ini P nya
P1 min P2 kali volume. Jadi ini volume yang ini aja, yang dibatasi ini aja. Volume seharusnya yang dibatasi ini ya, sampai sini itu ya, disebut volume. W total sama dengan P1 min P2. Jadi besaran P1 ya, P1 dikurangi P2 dikalikan ini volume adalah massa per rho. Massa kalau itu air, massa air per rho air ya itu. Terus ini disebut sebagai persamaan pertama. Terus usaha total juga bisa menggunakan perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial ya. P1 min P2 sama dengan M seperti ini ya, M per rho sama dengan ini setengah mv, itu velocity, ini bukan volume ya, velocity V kecil setengah mv2 kuadrat min setengah mv1 kuadrat velocity ditambah ini EP ya, ditambah mgh1 min mgh2 gitu ya. Ini ada selisih ketinggian ini, berarti berbeda, nggak boleh dianggap sama ini ya. Terus kita pisahkan yang P1 ditaruh di depan ya, P1 ditambah ini yang satu aja, yang satu ini nanti satu taruh di depan ya. P1 ditambah setengah rho V, betul ini V kecil velocity, setengah rho, awas ini rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat ya, awas V kecil velocity plus rho GH2 ya. Inilah yang kita kenal dengan hukum Bernoulli atau persamaan Bernoulli. Jadi ada setengah rho V kuadrat, ada setengah rho V2 kuadrat, ada rho GH1, ada rho GH2 ya. Ini yang disebut sebagai persamaan Bernoulli. Oke, lanjut. Nah, persamaan Bernoulli itu digunakan untuk fluida tak bergerak. Apakah bisa? Kita coba problem 1. Bak berisi air yang diam tidak bergerak. Jadi ini tidak bergerak. Berapa tekanan total yang ada di P2 ya, P2 pakai Bernoulli. P1 di sini ya, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1, H itu adalah ini rho GH ketinggian ya, plus P2 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Ini masuk P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat, ini tinggal pindah sini ya. Ini kalau melihat dari gambarnya ini bisa rho GH1 sama dengan P2 setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2 ya. Terus kita lihat bahwa kecepatan air pada P1 pada permukaan ini adalah 0 ya, maka ini
0. Rho GH1 sama dengan P2. Ini juga begitu. Air yang ada di P2 itu kecepatannya juga 0. Maka ini isinya 0. Plus Rho GH2. P2 ini ya, P2 sama dengan P1 ditambah Rho GH1 dikurangi Rho GH2. P2 tekan yang kedua itu sama dengan P1 ditambah Rho G, ya, Rho G, H1 dikurangi H2. H1 dikurangi H2 itu ya sama dengan H. Maka ini Rho GH. H di sini adalah H kedalaman, ya, kedalaman. Nih, jadi P2 tekanan yang kedua itu sama dengan tekanan di permukaan, biasanya tekanan udara ditambah Rho GH. H kedalaman, ya. Ini kedalaman. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di fluida tak bergerak itu ada tekanan sama dengan Rho GH, ya, tapi ditambah tekanan udara luar. Ini tekanan udara luar. Begitu. Ya. Jadi fluida tak bergerak, hukum persamaan Bernoulli ini bisa untuk menentukan tekanan pada tempat tertentu, ya, bisa ternyata. Nomor 2, pipa mendatar dilalui air mengalir. Ini pipanya mendatar dilalui air mengalir. Ini pipa penampang pertama, penampang kedua, ya. Ini kalau besar itu biasanya ini pendek. Terus ya kalau kecil ini di gambar panjang, gitu ya. Jangan sampai keliru. Sesuai dengan hukum kontinuitas. A kali V sama dengan A kali V. Berapa perbedaan tekanan P1 dikurangi P2, ya. Hukum Bernoulli, ya. V1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat ditambah Rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Masuk. Ini perbedaan, ya. P1 dikurangi P2 sama dengan setengah Rho V2 kuadrat min setengah Rho V1 kuadrat dalam kurung mendatar. Awas, kalau mendatar ini tingginya sama. Kalau tingginya sama dikurangi habis, ini sama, ya, ini sama habis, berarti ini habis juga. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa pipa yang mendatar itu perbedaan ketinggiannya tidak ada, maka rumusnya perbedaan tekanan itu tinggal ini saja, karena ini isinya 0, ini isinya 0. Oke, ini kecepatan, ya. Oke. Lanjut. Problem 3. Bejana berisi air dan pada bagian tertentu bocor. Jadi bejana ini berisi air, pada bagian tertentu bocor. Bocor itu ya kecil, namanya bocor. Tidak seperti ini kan tampak gede, ya, kecil. Bocor itu kecil. Maka di sini berapa kecepatan keluarnya air dari bocoran itu? Ini V2 dicari, ya. Ini kita kenal P1 sama dengan P2. Tekanan udara di luar sama dengan tekanan udara di luar. Jadi ini tekanannya sama. Terus kalau ini bocor kecil, maka ini turunnya perlahan-lahan. Sedangkan ini keluarnya sangat cepat. Berarti dianggap bahwa V1 itu 0.
sedangkan V2 nggak boleh dianggap 0 ya, dimana bocoran itu setinggi H2 ya, sedalam H. Kalau melihat dari sini tinggi bejana itu H1 ya. Ini pakai Bernoulli lagi, V1 ditambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 ya, H2 ini, H1 ini. P1 sama dengan P2, jadi P1 sama dengan P2 karena bersama-sama berada di luar tabung, yaitu tekanan udara luar. A1 ini itu luas, sedangkan bocorannya itu kecil. A1 jauh lebih besar dibandingkan A2. Kesimpulannya apa? Velocity, kecepatan V1 itu turunnya itu kecil ya, turunnya lebih kecil. Ini tuh kecepatannya cukup besar. Awas, ini bukan volume, velocity. Jadi ini mendekati 0 atau 0 ya, boleh ya. Ini kalau ini besar. Masuk rumus gimana ini? P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 min rho GH2 ya, sama dengan setengah rho V2 kuadrat ya. Dari persamaan ini kita akan mencari ini V2 ini berarti ini pindah, maka P2 nya min ya. Terus yang dipindah lagi adalah H2 dipindah menjadi min ya, sehingga diperoleh bentuknya seperti ini. P1 P2 podo ya, kalau sama dikurangi itu 0, ini dikurangi ya, ini dikurangi 0 ya. Rho G ini berapa ini ya? Nah ini nih, karena H1 min H2, H1 ketinggian ini ketinggiannya H2, maka selisihnya ini ya, H1 min H2 tuh ya. Maka ini duanya pindah ke sana menjadi sini 2 G, 2 rho G, ini H, ini tinggal ini rho V2 kuadrat ya. Maka diperolehlah hasilnya untuk V2 itu sama dengan 2 rho G. Kalau V2 saja yo, rho nya dihilangkan dulu ya. Ini ganti H, berarti V keluarnya air dari bocoran ini adalah sebesar akar 2GH. Akar, dibuat akar dulu ya, akar ya, terus 2GH ya. Itu adalah kedalaman bocornya itu. Bocornya itu ada di dinding sedalam berapa meter ya. Ini ketemulah kecepatan keluarnya air ya, begitu. Oke, pelajari lagi ya, tapi tuntunannya seperti itu tadi. Seperti ini tadi. Kenapa ini kok bisa 0? Karena cukup luas, jadi bocor itu tidak menyebabkan turunnya ini menjadi cepat, tapi keluarnya di sini ada ya. Tuh, maka muncullah V1 itu 0, V2 nya tinggal mencari ini akar 2GH itu ya. Oke, kita lihat yang terakhir dalam problem ini.
jarak pancar air di lantai ya. Jarak pancar itu kalau kita lihat gambarnya dulu, jarak pancar di lantai ini nih, ini jaraknya berapa ini, jarak pancarnya ini ya. Jadi misalnya air keluar sana turun di sini, berarti jaraknya ini berapa gitu ya. Oke, langsung masuk sini. V2 ini kecepatan keluarnya tadi kali T itu adalah jarak pancar, di mana T itu adalah sama dengan akar 2H 2H2 per G. Ini jarak waktu yang diperlukan air keluarnya dari dari dinding sampai ke tanah ya. Ini V2 tadi rumusnya akar 2GH ya kali akar 2H2 per G. Maka ditemukan jarak pancar itu, jarak pancarnya itu ada dari dinding ya, itu sejauh X sama dengan akar 4H kali H2. Kalau kita lihat gambarnya, akar 4H2 ya ini kali H. Kita lihat lagi, akar 4H kali H2 gitu ya. Itu jarak pancarnya dari dinding. H itu kedalaman bocornya, H2 ketinggian bocornya. Tinggi dengan kedalaman itu beda ya. Kalau kita lihat di sini, kalau tinggi itu ngitungnya dari bawah. Ini ketinggian. Kalau ini kedalaman ya. Begitu rumusannya ya. Sama dengan rumusannya untuk benda atau fluida tidak bergerak itu. Jadi ini rumusannya untuk fluida yang bergerak ya. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini. Berikutnya nanti akan ada pertemuan membahas masalah debit ya, penerapan Bernoulli ya, penerapan Bernoulli pada pertemuan ketiga habis ya. Jadi kurang sedikit lagi ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.